sini juga ada makruh itu kebagi dua, ada makruh tahrim atau makruh haram, ada makruh tanzih. Nah kalau makruh tahrim itu ketika dikerjakan berdosa bahkan nggak sah. Tapi kalau memang makruhnya tanzih itu nggak sampai dosa. Nah memang ada berapa nih waktu-waktu sholat yang waktu-waktu yang nggak boleh dipakai sholat dan sholatnya apa aja? Sebagaimana disini katakan wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu layu sholat itu tidak boleh dipakai sholat pihi padanya sholatun, kecuali sholat lahu sababun yang memiliki sebab. Jadi ini 5 waktu ini nggak boleh dipakai sholat kecuali sholatnya yang mempunyai sebab. Artinya kalau memang nggak punya sebab mah seperti sholat sunnah mutlak itu pokoknya jangan sok rajin. Makanya apapun kudu tahu ilmunya. Sebabnya itu gimana? Imma mutaqaddimun, baik sebabnya itu karena terdahulu, al faitati seperti sholat kodo, baik yang kodo sholat wajib maupun sunnah nih. Itu mah nggak apa-apa kalau memang punya sebab mah. Jadi enggak mantap dilarang gitu. Contoh, umpamanya nih, nanti kan ada waktu-waktu sholat yang nggak boleh pakai sholat seperti habis sholat asar ya, termasuk habis sholat subuh, betul. Nah itu kalau sholat qadha mah nggak masalah, baik qadha wajib seperti umpamanya dia sholat zuhur tadi belum, kemudian begitu sholat asar baru ingat, belum sholat zuhur nih, mau diqadha nggak masalah. Bahkan sunnahnya juga nggak apa-apa, seperti karena tadi habis azan itu dia datang terlambat, nggak keburu sholat sunnah, padahal mah rahimahullah imro'an sholat qoblal asri arba'an. Allah merahmati kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah karena sayang dia, akhirnya dia tetap pengen ngerjain, tapi katanya udah sholat asar gimana nih? Nggak masalah, cuma niatnya qadha. Tuh ya, walaupun sunnah, karena itu ada sebab gitu. Ataupun sebabnya barang nih, ini juga sama, boleh, nggak apa-apa. Kal muqarinun ataupun yang berbarangan, kasolatil kusufi seperti sholat gerhana. Kemarin-kemarin kan ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Umpamanya ya kalau gerhana bulan si malam kayaknya jarang ya mengenai waktu makruh ya. Nih yang biasanya sih gerhana matahari nih. Apakah itu pas habis sholat asar atau punya pas matahari ada di atas kepala? Nah itu kalau memang sholatnya sholat gerhana mah itu nggak masalah, karena di situ mah ada sebab khusus sebab yang berbarengan. Makanya kan sholat gerhana mah itu boleh juga ketika sedang berlangsung gerhananya. Tapi kalau udah nggak ada mah dia mah nggak ada istilah qadha gitu, nggak ada dia mah. Nah itu walaupun di waktu makruh, walaupun di waktu yang dilarang nggak masalah. Kemudian wal istisqa, tuh sholat istisqa minta hujan sama tuh, itu kan ada sebab yang berbarengan, nggak masalah walaupun di waktu terlarang. Nah baru sekarang yang 5 waktu itu kapan dan apa aja? Fal awalu, maka yang pertama minal khamsati, daripada yang 5, as-sholatu yaitu sholat allati la sababalaha, itu sholat yang tidak ada sebab baginya, idza fu'ilat, ketika dikerjakan pada sholat subuh, setelah sholat subuh tuh tadi. Jadi yang dimaksudkan waktu larangan untuk sholat, yang pertama yang tadi ada 5, ini yang pertama adalah habis sholat subuh. Ingat, kalau memang sholatnya nggak ada sebab. Tapi kalau ada sebab mah, baik itu sebabnya lebih dahulu ataupun bahkan bareng, itu nggak masalah. Sampai kapan nih? Watas tamiru, dan berlangsung al-karohatu pemakruhan atatatluwa, sampai terbit asyamsu matahari. Jadi kalau memang udah terbit matahari mah enggak, udah hilang tuh. Pokoknya mah dari habis sholat subuh, boleh sekarang jam 5 ya sholat subuh ya. Nah itu dari jam 5 sampai jam 6. Karena kan terbit matahari jam 6 kurang lebih ya.
Tuh di waktu-waktu itu juga boleh. Udah lewat jam 6 mah, khususnya terbit matahari, dan di situ memang ukuran habisnya waktu subuh, udah hilang kemakruhannya. Udah nggak ada larangan gitu. Itu yang pertama. Dan di sinilah hubungannya dengan apa? Matahari ya. Dengan sholat. Wasani, dan yang keduanya as-sholatu, itu sholat inda tuluiha, ketika terbitnya matahari, ijatolahat, ketika pas matahari itu terbit. Tapi jangan mentang-mentang tadi itu matahari, katanya kalau udah matahari terbit mah boleh. Tetap kalau pas matahari itu terbit mah nggak boleh juga. Jadi lewatin sekitar 12 menit gitu ya. 12 menit. Gitu. Makanya sini hatta tata kamala, sehingga sempurna, watar tapia, dan naik tuh matahari qadra rumhin, seukuran setombak. Ini bukan berarti diukur ke sono, enggak. Pokoknya kita perkirakan aja nih, kira-kira kalau tombak didirikan di hadapan kita, itu kira-kira matahari berapa tingginya ya. Ya pokoknya kurang lebih 12 menit dari mulai terbitnya matahari itu. Udah tuh. Dua tuh ya, dan ini hubungannya dengan matahari baru itu. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga sholat yaitu sholat ijazawat, ketika pas matahari di atas kepala, hatta tazula, sehingga tergelincir an wasti samai, dari tengah-tengah langit. Jadi yang ketiganya ini waktu yang terlarang untuk sholat yang gak punya sebab ya. Nah, itu ketika pas matahari di kepala kita nih, yang kalau kita lihat bayangan kita nggak ada, karena matahari pas di kepala kita tuh, itu sama tuh, terlarang untuk sholat gitu. Nah, sampai kapan? Ya pastinya nanti setelah tergelincir matahari. Nah, cuman nih di sini wayustasna, dikecualikan minzalika, daripada kemakruhan sholat di waktu yang ketiga ini, yakni pas matahari di atas kepala, yaumul jum'ati, pada hari Jumat, pala yukrohu, maka tidak dimakruhkan as-sholatu, pala tukrohu, maka tidak dimakruhkan as-sholat bihi, pada hari Jumat mah waktal istiwa, walaupun itu pas waktu istiwa, tepatnya matahari di kepala kita. Jadi hari Jumat pada pengecualian, bebas sudah. Ya walaupun itu pas yang biasa hari lain itu makruh, di hari Jumat mah enggak, spesialis. Karena memang justru kan kebanyakannya ya kita kalau hari Jumat sholat pas waktu itu kan ya. Ya sebelumnya azan gitu kan gitu. Dan termasuk nih dikecualikan walaupun umpamanya pas matahari itu di atas kepala, nggak makruh, nggak ada larangan, adalah wakaza, begitu juga haramu makata, ya sholat di tanah haram Mekah, al masjidu, baik masjid wa ghairu maupun selainnya, pokoknya selagi di tanah haram, pala tukrohu, maka itu tidak makruh as-sholatu, sholat bihi, pada tanah haram itu. Jadi termasuk nih di tanah haram tuh di Mekah tuh, itu nggak ada larangan. Itu bukan hari Jumat aja deh mah. Jadi di sono hari biasa juga, walaupun pas matahari di atas kepala kita, itu nggak ada larangan. Ya bahkan di sono mau kita kesempatan untuk memanfaatkan sholat sunnah, karena memang di sono sholat 2 rakaat itu seperti 100.000, betul? Iya, 1 rakaat ya 100.000 tuh. Nah jadi itu yang ke 3 ya. Nah sekarang berarti itu hubungannya dengan matahari. Sekarang yang keempat. Warabimu, yang keempat, mimba di sholatil asri, setelah sholat asar hatta tagruba, sehingga terbenam asyamsu, matahari. Jadi yang keempat nih, waktu larangan untuk sholat yang tidak punya sebab gitu ya, adalah setelah sholat asar. Tapi berbahaya, jangan ada orang yang habis sholat asar main larang-larang aja, nggak boleh, makruh katanya gitu ya. Jangan nggak tahu, takutnya dia mau kodok gitu ya. Dan ini sekalian ngomong, kodok itu mestinya sebelum sholat wajib yang sekarang. Contoh, umpamanya bapak karena dari tempat kerjaan jam 3, dikiranya sampai rumah keburu sholat asar, betul. Karena macet terpaksa nyampe rumah maghrib, berarti sholat asar kan enggak. Nah ketika waktu maghrib itu jangan ngerjain maghrib dulu, tapi asar dulu. Takut ketinggalan berjamaah, sayang, tetap itu wajib kudu asar dulu. Kecuali kalau sholat maghribnya udah mepet, baru sholat maghrib. Apa sebabnya? Sebab kalau umpamanya dia sholat asar, entar maghrib keluar waktu lagi.
Baru kalau gitu tuh ya. Tapi kalau memang masih 2 awal, jangan umpamanya karena takut nggak bisa berjamaah, tetap hukumnya wajib karena yang namanya bukan karena tidur, itu bukan wujud berjamaah. Gitu. Nah, jadi itu yang keempatnya berarti di sini hubungannya dengan sholat. Dan yang kelima yang terakhir nih, wal khomisu, dan yang kelimanya indal gurubi, yaitu ketika terbenam di samsi matahari, ila danat, ketika dekat bil gurubi, ya, kepada terbenam hatta yata kamala, sehingga sempurna gurubuha, terbenamnya. Jadi yang kelima nih, waktu terlarang untuk sholat yang tidak ada sebab adalah pas matahari hampir terbenam. Ya, pokoknya dikit lagi ini terbenam, itu sama, ada larangan. Sampai kapan? Sampai benar-benar terbenam sepenuhnya. Makanya kan beda gini ya, beda waktu, beda matahari terbit, beda terbenam. Kalau terbit mah nih, walaupun dia itu baru sedikit terbitnya, udah habis waktu subuh. Tapi kalau terbenam mah, kalau belum semua, itu sholat asar masih boleh. Walaupun haram bukan ya. Tapi jelas masih boleh, masih dianggap ada tunai, nggak kodok. Sekali lagi, beda terbit, beda terbenam. Kalau terbit mah, walaupun baru sedikit terbitnya, itu udah habis waktu subuh. Tapi kalau terbenam mah, kalau belum sepenuhnya terbenam, itu masih boleh sholat asar dan maghrib berwaktu. Nah, jadi kesimpulannya dari 5 waktu ini, yang 3 hubungannya dengan matahari, dan yang 2 hubungannya dengan sholat. Kesimpulannya ya. Yang hubungan dengan matahari apa aja tadi? 1 pas terbit. 2 pas tepat di atas kepala kita. Dan yang ketiganya pas hampir terbenam. Nah, sedangkan yang hubungan dengan sholat 2 itu tadi adalah 1 setelah habis sholat subuh. Dan yang keduanya habis sholat asar. Cukup ya kajian kita. Kalau ada yang mau nanya yang kurang jelas, ntar ya tanyain aja ya. Ya jadi ditutup dulu. Ya lebih ini lagi nanti malam 1 ya. Jadi ini udah ditutup dulu. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, ntar bisa ditanyakan di luar kajian ini. Mungkin sekali lagi manfaat. Mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina akhirin barik wa sallim wa radatan ana sabra rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al lil baiti siapa? Apa namanya? Tabwaji barokatan wa salaman wa rahmatan wa ziyadatul khair. Allahumma asil maqasid rabbi dinadinul akhir wa barik baran khairus di saibil bait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.